Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelum kami mulai, yang saya hormati Bu Email atas dosen pengampu manajemen risiko, di mana kami akan mempresentasikan tentang pencegahan dan pengendalian risiko. Oke, untuk slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifki. Rifki dipersilakan. Ya, makasih Gazi. Jadi yang pertama saya bakal ngejelasin penghindaran risiko. Jadi apa sih penghindaran risiko? Jadi teknik penghindaran risiko atau risk avoidance adalah strategi dari manajemen risiko dengan tidak melakukan atau menghindari aktivitas atau keputusan yang berpotensi menimbulkan risiko. Sehingga tujuannya tujuannya menghilangkan kemungkinan risiko yang akan terjadi. Tuh. Jadi teknik ini tuh biasanya diterapkan sejak tahap perencanaan dan berguna untuk mengurangi kemungkinan serta dampak risiko secara signifikan. Jadi sebelum melakukan aktivitas atau melakukan suatu gitu, eh, jadi teknik penghindar risiko itu dilakukan sebelum melakukan aktivitas yang akan dilakukan gitu. Agar menghindari dampak risiko yang akan terjadi secara signifikan, seperti menghindari penjualan produk berisiko tinggi atau menolak masuk ke pasar dengan risiko besar. Walau efektif, penghindarian risiko tidak selalu bisa diterapkan untuk semua jenis risiko, terutama yang melekat pada kegiatan utama perusahaan. Oke, boleh di next. Lanjut selanjutnya, teknik-teknik yang akan dilakukan untuk penghindarian risiko. Jadi teknik yang bisa dilakukan yang pertama adalah menghindari aktivitas atau keputusan bisnis dengan risiko tinggi seperti eh, menolak pasar baru yang berisiko agar pasar yang akan dimasuki itu sudah diketahui apa yang akan terjadi gitu. Jadi misal ada pasar baru yang berisiko, kita tidak akan langsung join atau mengikuti pasar baru itu. Lalu yang kedua, milih lokasi aman dan dari risiko alam, misalnya pabrik atau gudang yang tak rawan banjir. Lalu menerapkan prosedur dan pelatihan keselamatan ketat untuk menghindari kecelakaan kerja. Lalu melakukan hedging atau untuk mengatasi risiko fluktuasi nilai tukar mata asing. Nah, apa sih hedging? Hedging itu adalah melakukan cara untuk menahan stabilitas, untuk menstabilkan keuangan atau fluktuasi mata uang gitu. Lalu yang terakhir itu menolak pengambilan risiko di luar kemampuan atau toleransi perusahaan. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Pak. Fakih, silakan. Untuk selanjutnya ada teknik risk retention. Nah, jadi teknik risk retention ini adalah perusahaan atau individu yang menanggung sendiri resiko tanpa dialihkan ke pihak lain. Oh ya, sebelumnya mohon maaf kalau agak berisik. Nah, selanjutnya ada jenis risk retention, itu ada plan retention, yaitu disadari dan direncanakan, misalnya dana cadangan dan kebijakan internal. Nah, selanjutnya adalah unplanned retention atau retention yang tidak direncanakan, yaitu tidak disadari muncul karena kurangnya persiapan terhadap risiko. Nah, selanjutnya ada alasan penggunaan. Nah, penggunaan alasannya ini adalah efisiensi biaya, yaitu tidak ekonomis jika risikonya kecil atau jarang terjadi. Nah, perusahaan dengan dana cadangan besar lebih mampu menanggung risiko dari perusahaan itu sendiri. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari teknik risk retention. Pertama itu bisa hemat biaya, dan yang kedua bisa fleksibilitas alokasi dana cadangan, dan yang terakhir itu meningkatkan kesadaran manajemen terhadap risiko. Nah, untuk kelemahannya sendiri, bisa mendapatkan kerugian besar atau ganggu stabilitas keuangan, dan tidak ada perlindungan eksternal bila kerugian terlalu besar.
Nah, contoh penerapannya itu tidak mengasuransikan alat kecil, biaya premi, dan biaya perbaikan. Nah, UMKM juga menyiapkan dana darurat daripada mengasuransikan semua aset. Boleh di next? Oke, selanjutnya saya bakal ngejelasin risk transfer. Apa sih risk transfer? Itu adalah strategi manajemen risiko dengan memindahkan tanggung jawab atau dampak risiko kerugian dari satu pihak ke pihak lain dengan kompensasi, namun tanpa menghilangkan risiko itu sendiri gitu. Contohnya, ada kontrak atau klausul ganti rugi. Terus reasuransi atau perusahaan asuransi. Nah, di asuransi itu perusahaan mengalihkan risiko kerugian finansial seperti kebakaran, kecelakaan, pencurian kepada perusahaan asuransi. Lalu di kontrak atau perjanjian kerja itu kayak contoh risiko tertentu dialihkan ke pihak ketiga melalui klausul kontrak gitu. Misalnya denda keterlambatan pada vendor. Nah, ada contoh lain seperti outsourcing dan hedging. Seperti yang tadi saya jelaskan, mengalihkan risiko keuangan seperti yang tadi dijelaskan fluktuasi nilai tukar atau harga komoditas. Boleh di next? Nah, di sini ada beberapa contoh risk transfer dalam keuangan modern, yaitu ada CDO atau Collateralized Debt Obligation, lalu CDS atau Credit Default Swap, dan IRS Interest Rate Swap. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Rifki. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya ini mana alternatif atau eh, alternatif pencegahan dan pengendalian resiko. Yang dimana ini mana ru- rumusan alternatif dalam keputusan untuk pencegahan dan pengendalian resiko. Ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dengan menggunakan metode DEMATEL, Decision Making Trial and Evaluation Laboratory, dan AHP atau Analytic Hierarchy Process. Metode ini juga hanya membantu di dalam organisasi untuk mengidentifikasi risiko, akan tetapi juga untuk menyusun berbagai jalur alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan berdasarkan kriteria seperti efektivitas, biaya, dan dampak jangka panjang. Selain itu, fungsinya ialah identifikasi risiko, susun alternatif solusi, penilaian berdasarkan efektivitas, biaya, dan dampak juga. Nah, hasilnya yaitu prioritas yang sangat-sangat jelas. Next, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fakih. Nah, untuk selanjutnya di sini ada contoh dari penerapan supply chain. Nah, pertama di sini ada risiko utamanya yaitu keterlambatan pasokan bahan baku. Nah, ini ada solusi alternatif yaitu pertama ada diversifikasi pemasok. Nah, analisisnya itu dimantel sama dengan hubungan sebab akibat antar resiko. Nah, kedua ada buffer stock atau stok cadangan. Nah, analisisnya AHP sama dengan prioritas solusi sesuai kriteria. Dan yang terakhir itu ada kontrak jangka panjang dengan pemasok. Analisisnya itu AHP sama dengan prioritas solusi sesuai kriteria. Boleh di next. Baik, yang terakhir ialah kesimpulan dari presentasi ini, yang dimana manajemen resiko sangat penting bagi organisasi maupun individu untuk menghadapi berbagai ketidakpastian. Yang dimana ada 4 teknik utama yang saling melengkapi adalah pengendalian resiko, retensi resiko, transfer resiko, serta alternatif keputusan, pencegahan, dan pengendalian. Melalui penerapan yang tepat dan terintegrasi, keempat teknik ini membantu meminimalkan kerugian, menjaga stabilitas, meningkatkan efisiensi, dan sekaligus mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan sudah memperhatikan presentasi kami. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.